Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran ekonomi akuntansi untuk kelas 12. Materi yang akan dibahas hari ini adalah tentang jenis perusahaan dan penggolongan akun. Sebelum ke jenis-jenis perusahaan, saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang ataupun jasa, atau yang dikenal dengan output. Barang dan jasa tersebut yang kemudian dijual atau ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ada 3 jenis perusahaan yang umum diketahui oleh banyak orang, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan dan perusahaan manufaktur. Dalam akuntansi, proses pencatatan dilakukan oleh suatu perusahaan tergantung pada jenis perusahaan tersebut, sehingga antar perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur memiliki proses pencatatan yang berbeda. Berdasarkan operasionalnya, ada jenis perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah salah satu jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menghasilkan atau memberikan jasa bagi para konsumen. Contohnya misalnya ada perusahaan jasa seperti pengacara, notaris, bengkel, akuntan, dokter, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang kegiatan operasinya adalah membeli barang dagangan dari perusahaan lain dan kemudian menjualnya kembali tanpa ada perubahan bentuknya. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memproduksi barang sendiri, melainkan membelinya dari perusahaan lain. Contoh misalnya adalah toko buku, restoran, apotik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mulai dari bahan mentah, kemudian memprosesnya hingga menjadi barang jadi, yang kemudian siap untuk dijual ke pasar. Contohnya misalnya seperti pabrik. Kemudian berdasarkan pendiriannya, jenis perusahaan juga dibedakan menjadi 3. Ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan persekutuan, dan ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan, dari namanya kita bisa tahu bahwa perusahaan ini dimiliki oleh seseorang, yaitu pemilik tunggal. Bentuk perusahaan ini relatif mudah dalam pengelolaannya karena segala sesuatu hanya dikendalikan oleh seorang. Biayanya pun tidak terlalu mahal, namun kelemahan dari perusahaan ini adalah modal milik sendiri, yaitu yang jumlahnya terbatas. Hal ini yang menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang. Yang kedua ada perusahaan persekutuan, yaitu jenis perusahaan ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Masing-masing pemiliknya akan menyetor modal masing-masing ke perusahaan yang akan digunakan sebagai modal awal dalam perusahaan persekutuan yang dibentuk. Sumber daya perusahaan ini tidak terbatas hanya pada 1 orang karena terdapat 2 orang atau lebih pemilik yang bertanggung jawab menjaga kelangsungan perusahaan. Untuk penjelasan yang lebih detail, materi persekutuan akan dibahas dalam akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian perusahaan perseroan, yaitu perusahaan yang biasanya dikenal dengan korporasi. Jenis perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai satu badan hukum. Modal utama perusahaan perseroan berasal dari saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut kemudian akan dijual kepada masyarakat melalui bursa efek. Kemudian kita lanjutkan materinya ke penggolongan akun dan nama akun atau rekening dalam perusahaan. Akun itu digolongkan ke dalam 2 jenis, ada yang disebut dengan akun real dan ada akun nominal. Yang termasuk akun real yaitu ada aktiva atau yang kenal dengan harta, ada hutang atau liabilities, yang ketiga ada modal. Sedangkan akun nominal yaitu ada akun pendapatan dan akun beban. Yang termasuk dalam akun aktiva atau harta ada yang disebut dengan harta lancar, ada harta dalam bentuk investasi, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud, dan ada harta lain-lain. Kemudian kelompok hutang itu terbagi 2, ada hutang lancar dan ada hutang jangka panjang. Sedangkan modal terdiri dari modal perseorangan, modal persekutuan, atau modal perseroan terbatas. Sedangkan pendapatan itu terbagi lagi ke dalam 2 kelompok, ada pendapatan usaha atau pendapatan operasional dan ada pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha atau yang disebut juga dengan pendapatan non operasional. Begitu juga dengan beban terbagi 2, ada beban usaha atau beban operasional dan beban di luar usaha atau beban non operasional. Harta atau kenal juga dengan aset
adalah sumber ekonomi yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sejumlah sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta itu sendiri terbagi ke dalam harta lancar, yaitu harta yang berupa uang, baik itu uang yang ada di kas ataupun uang yang ada di bank, dan harta yang sangat mudah dijadikan uang. Contohnya misalnya ada kas, ada surat berharga, ada wesel tagih, ada piutang, ada persediaan barang dagang, dan perlengkapan, serta ada beban dibayar di muka. Yang kedua, ada yang disebut dengan investasi atau harta dalam bentuk investasi atau penyertaan. Adalah harta jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi ataupun surat berharga lainnya. Yang ketiga, ada harta tetap atau harta yang berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada harta tidak berwujud. Harta yang tidak berwujud ini tidak berwujud fisik, tetapi merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Contoh harta tidak berwujud ada hak paten, ada hak cipta, ada goodwill, ada copyright, ada franchise, dan sebagainya. Kemudian kelompok dari akun yang kedua ada akun kewajiban atau liabilities, atau disebut juga dengan hutang. Ini terbagi dua, ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Hutang lancar artinya hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada wesel bayar, ada hutang usaha, atau biaya yang masih harus dibayar. Kemudian pendapatan diterima di muka akun termasuk ke dalam hutang jangka pendek atau hutang lancar. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang bank, hutang hipotek, hutang obligasi, dan hutang lain-lain. Kemudian yang ketiga ada akun modal atau equity. Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik dari pemilik perusahaan atau sebagian harta perusahaan tersebut. Ada modal yang disetorkan oleh perseorangan, ada modal yang disetorkan oleh persekutuan, dan juga ada modal dari perseroan terbatas. Kemudian yang keempat ada akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan dibagi dua, yaitu ada pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya kalau bengkel berarti pendapatan dari perbengkelan itu sendiri. Sedangkan yang kedua ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Misalnya di bengkel tersebut ada satu ruangan khusus atau ada ruangan lain misalnya disewakan ke konter HP, maka biaya sewa atau pendapatan sewa dari konter HP itu yang disebut dengan pendapatan di luar usaha. Yang kelima ada akun beban atau kenal juga dengan biaya, adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dibagi dua, beban dibagi dua, ada beban usaha yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, misalnya ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan sebagainya. Dan juga ada beban lain yaitu beban di luar usaha, pengorbanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya ada beban bunga bank yang harus dibayar misalkan, dan sebagainya. Nah itu pengelompokan akun dan juga jenis-jenis perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.